Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dalam kajian silsilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Islam yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Akidah yang terbedakan dari firaqud dhalah, kelompok yang sesat dari jalan Rasulullah SAW. Akidah yang selayaknya seorang muslim dia memahami tentang perkaranya, karena merupakan perkara yang sangat mendasar dan paling mendasar dari keseluruhan agama yang dia miliki. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, pembicaraan kita insyaallah masih melanjutkan ini tentang tauhidullah. Bagaimana seorang hamba dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berbicara tentang tauhid yang tiga. Ini tauhidul rububiyah, tentang tauhidul uluhiyah, tentang tauhidul asma wa sifat, yang orang tidak dikatakan dia mentauhidkan Allah kecuali dia mentauhidkan Allah yang tiga ini. Ini merupakan satu kesatuan. Sehingga seandainya di negeri kita ini orang dikatakan berketuhanan yang Maha Esa, dalam tinjauan Islam, orang belum dikatakan berketuhanan yang Maha Esa kecuali dia mewujudkan tauhid yang tiga tersebut. Ini tauhid rububiyah, tauhid yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah, tauhid yang berkaitan dengan uluhiyah, bagaimana para hamba memberikan semua ibadah kepada Allah, atau af'alul ibad, perbuatan para hamba untuk mewujudkan semua ubudiyah tertujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau demikian pula tauhidul asma wa sifat, yakni tauhid yang berkaitan dengan penetapan semua nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim telah menetapkan tiga perkara tauhid ini, baru dia dikatakan seorang muwahhid, orang yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila belum, maka dia belum dikatakan seorang ahli tauhid. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, insyaallah kita akan sedikit menyempurnakan pembicaraan tentang tauhid rububiyah. Ini tauhid yang berkaitan dengan af'alullah. Ini perbuatan Allah SWT. Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur seluruh alam jagat raya, Allah al-muhyi, al-mumit, yang menghidupkan, yang mematikan, ar-razik, Allah yang memberikan rezeki, Allah an-nafi, al-dhar, dan seterusnya. Ini merupakan pembicaraan yang berkaitan masalah tauhid rububiyah, hal yang berkaitan dengan i'tiqad kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tauhid jenis ini hampir semua makhluk atau manusia menetapkan dan mengakui. Sampai toh yang dikatakan yang paling kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di antaranya iblis. Bagaimana ketika iblis ditanya oleh Allah, kenapa iblis dia tidak mau sujud kepada Adam? Apa katanya? Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari tanah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Ini perkataan iblis. Dia menyangka api lebih baik daripada tanah. Dan inilah iblis yang telah membuat kias pertama kali, kias yang batil, kias yang rusak, yang fasid. Yang selanjutnya nanti ditiru oleh para pengikut iblis untuk menolak kebenaran dengan membuat kias yang fasid. Yang kita ambil adalah iblis meyakini dan mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq. Khalaqtani, engkau ciptakan aku ya Rabb. Berarti iblis dia telah mengatakan, mengakui dan meyakini Allah adalah Al-Khaliq, Allah pencipta. Ketika Fir'aun sedurhaka-durhakanya manusia sampai pada tingkatan ucapan Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku Rabb yang paling tinggi, aku Rabb kalian yang paling tinggi. Ma alimtu lakum min ilahin ghairu. Ma'alim telakum min ilahin ghairi.
sesungguhnya aku tidak melihat, aku tidak mengetahui adanya ilah sesembahan bagi kalian selain diriku. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ini tentu ucapan yang sombong. Ucapan yang menunjukkan keangkuhan Fir'aun. Sampai derajat Fir'aun mengeklaim dirinya adalah Rabb, adalah Tuhan. Dan ilah yang tidak ada Rabb dan ilah selain dirinya. Akan tapi sesungguhnya Fir'aun yang dia seperti ini keadaannya, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui isi hati Fir'aun. Dia mengetahui, Allah mengetahui bagaimana Fir'aun sesungguhnya hati nurani, hati kecilnya, jiwa mereka. Allah katakan, wajahadu biha wastaiqanatta anfusuhum dhulman wa uluwan. Sesungguhnya Fir'aun dan kawan-kawannya, Fir'aun dan kaumnya, mereka melakukan juhud, penentangan terhadap dakwah Musa yang mendakwahkan tauhid, menentang Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sesungguhnya bagaimana hati kecilnya Fir'aun? Hati kecilnya Fir'aun, wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwan. Fir'aun dan kawan-kawannya sungguhnya hati kecilnya meyakini tentang Allah yang diajarkan Musa, yang diajarkan Musa. Akan tapi kenapa melakukan penolakan secara zahir? Dhulman wa uluwan. Karena kezalimannya dan karena keangkuhannya. Karena kezalimannya dan karena keangkuhannya. Dan kita mendapatkan kisah yang lebih menakjubkan lagi. Ini bagaimana ketika Fir'aun, dia menjelang kematiannya, ketika ditenggelamkan Allah di lautan. Apa kata Fir'aun? Dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bi banu Israel wa ana minal muslimin. Aku beriman, sesungguhnya tidak ada ilah yang sebenarnya kecuali apa yang diimani oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri, termasuk orang-orang muslimin. Maka keinginan Fir'aun untuk dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan isi hati kecilnya Fir'aun, sesuatu yang aslinya daripada pengakuan Fir'aun tentang Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi karena Fir'aun terlambat, dia terlambat mengungkapkan kalimat tersebut, kalimat iman tersebut, maka Allah pun tolak, al-an wa qad asaita qablu ya Fir'aun. Baru sekarang engkau mengucapkan kalimat tersebut. Baru sekarang engkau mengucapkan kalimat iman. Sedangkan engkau sebelumnya selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah tolak keimanan Fir'aun. Allah tidak akui tentang keimanan Fir'aun. Lihat bagaimana Fir'aun, orang yang sombong dan angkuh sampai mengatakan dirinya Rabb dan ilah, dia di akhir hayatnya bagaimana mengakui tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sesungguhnya hampir tidak ada orang yang mereka mengingkari Allah kecuali secara zahir semata-mata. Karena fitrahnya manusia adalah mengakui Allah Subhanahu wa taala, entah dengan keyakinan bagaimana, bahasa bagaimana, akan tapi alamatnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah orang-orang musyrikin juga bukan orang yang mereka ateis, akan tapi orang yang mereka memiliki pengetahuan tentang Allah, pengakuan tentang Allah. Hanya masalahnya orang-orang musyrikin adalah orang yang mereka tidak mewujudkan tauhid uluhiyah, ini penghambaan yang murni, yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang rahmati Allah, pertanyaannya tentu diantaranya adalah, ada enggak kemudian di sana perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kesyirikan yang berkaitan dengan tauhid rububiyah ini? Maka bisa kita nukilkan bahwa di sana ada perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori syirik dalam masalah rububiyah. Seperti diantaranya menisbatkan adanya kekuatan yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat selain Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara satu jenis perbuatan kesyirikan dalam masalah rububiyah. Dalam hal ini diantaranya yang dikatakan Nabi SAW dalam sebuah hadis, inna ruqa wat tamaim
wattiwala syirkun. Sesungguhnya ar-ruqa, jampi-jampi perdukunan. Ar-ruqa, jampi-jampi perdukunan. Wattamaim, dan jimat-jimat. Wattiwala, dan pelet, yang merupakan bagian daripada sihir, merupakan perbuatan kesyirikan. Karena dalam perbuatan-perbuatan ini ada perkara-perkara yang seharusnya itu hanya dikhususkan untuk Allah, akan tapi dia letakkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ulama ketika mengatakan tentang definisi syirik adalah tasfiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Dia menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Lihat sekarang di antaranya ar-ruqa, jampi-jampi perdukunan. Jampi-jampi perdukunan. Yang dunia perdukunan di antaranya, yang para dukun, mereka biasa mengendalikan masalah-masalah orang-orang musyrikin. Dan di antara yang diyakini tentang para dukun adalah mereka alimul ghaib, mengetahui perkara yang gaib, sehingga mereka sering meramal nasib. Dan para dukun ini mereka min awliya'i syaitan, wali-wali syaitan, yang syaitan memberikan wahyu kepada para dukun dan paranormal. Inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Para syaitan mereka memberikan wahyu pada para wali-walinya. Ar-ruqa merupakan bagian cabang daripada perbuatan kesyirikan, sehingga Rasulullah pun mengatakan di antaranya, sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unsila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia mendatangi dukun dan paranormal, kemudian dia membenarkan perkataannya, maka dia telah mengingkari Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran mengatakan la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang ini dia mengatakan bahwasanya para dukun dia diyakini mengetahui yang gaib. Maka dia telah mengingkari Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian at-tamaim, jimat-jimat. Jimat-jimat. Sesuatu yang diyakini mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Sehingga sering sekali dengan jimat itulah dia merasa memiliki kekuatan hebat. Dan dia akan bisa menolak madarat yang akan datang pada dia. Sehingga dia telah meletakkan tawakal kepada jimat-jimat tersebut. Sehingga bagaimana kisah-kisah yang banyak kita dengarkan. Ada orang yang mereka ketika bersama dengan jimatnya, dia merasa kuat dan merasa dokdeng, merasa sakti. Akan tapi ketika dia ketinggalan jimatnya, bagaimana dia lemas seketika. Dia merasakan lungkrah, dia merasakan lemas, tidak ada kekuatan yang bersama dengan dia. Karena dia telah meletakkan tawakal dia kepada jimat tersebut. Seakan-akan ketinggalan jimat dia, seakan-akan seorang yang ketinggalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jimat merupakan salah satu di antara kesyirikan yang diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya Nabi mengatakan, man ta'alaqa syai'an wukila ilaih. Para siapa menggantungkan sesuatu, maka dia telah bertawakal, dia diserahkan kepada perkara tersebut. Jadi dia akan dijadikan bertawakal kepada perkara tersebut. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang mereka menggantungkan jimat di rumahnya, di mobilnya, menggantungkan jimat di kendaraannya, di tokonya, semuanya dalam rangka untuk mendatangkan manfaat atau untuk tolak bala. Dan ini merupakan bagian perbuatan asyirku billah. Wattiwalah, demikian wattiwalah, yang merupakan perbuatan sihir yang dilakukan oleh para dukun dan tukang sihir. Dan di antara pula termasuk di antara asyirku fi rububiyah, kesyirikan dalam masalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-tatayyur. At-tatayyur, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, bahwa tatayyur merupakan yaitu perasaan atau keyakinan sial yang dikaitkan dengan apa yang dia lihat atau apa yang dia dengar atau yang dia yakini dari suatu perkara mendatangkan sial. Sebagaimana orang yang mereka bertatayur dengan ini bulan Suro orang Jawa, sehingga hampir tidak ada yang mengadakan walimah di bulan Suro, atau juga tatayur dengan hewan, dengan kucing, dengan cecak, dengan ini burung gagak.
Dia yakini apabila ada burung gagak yang mencolok di sebuah rumah, yang hinggap di sebuah rumah, maka alamat akan ada yang mati. Sehingga dia pun selalu dibayang-bayangi ketakutan. Demikian pula ini di mana berkaitan masalah kucing. Apabila orang dia menabrak kucing, maka dia memiliki keyakinan akan ada alamat sengsara celaka. Rasulullah mengatakan at-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun. Tiara itu syirik, tiara itu syirik, tiara itu syirik. Tatayur syirik. Kenapa demikian? Karena orang bertatayur maka dia telah kehilangan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia meletakkan tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yakini adanya sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat atau mendatangkan madarat selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita akan mendapatkan keadaan pada kejiwaan orang yang bertatayur ada dalam dua keburukan yang satu lebih parah daripada yang lainnya. Orang memiliki tatayur maka berkaitan dengan perbuatan, dengan agenda acara dia akan gagalkan agenda acaranya itu karena tatayur. Rasulullah SAW mengatakan, man radathu at-tiyaratu an hajati faqad asyrak. Barang siapa yang dia menggagalkan acara dia gara-gara tatayur, maka dia telah berbuat syirik. Sebagaimana orang dia menggagalkan acara walimah, menggagalkan kepergian, menggagalkan rencana dia untuk melakukan sesuatu karena tatayur. Dan ini sangat banyak sekali dilakukan sebagian kaum muslimin kita. Yang demikian merupakan cabang perbuatan syirik yang diingatnya Rasulullah SAW. Yang Nabi kita SAW ikhwati fillah mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengembalikan tawakal kita murni kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga wa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Hanya kepada Allah lah Anda hendaknya bertawakal seandainya Anda orang Islam. Oleh karena itulah di antara doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita dalam rangka untuk menepis tatayur, Allahumma la khaira illa khairuk wala tayra ila tayruk wala ilaha ghairuk. Saya ulangi, di antara doa yang diajarkan Nabi kepada kita untuk menepis tatayur, di antaranya adalah Allahumma la khaira illa khairuk wala tayra ila tayruk wala ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang Kau kendaki. Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali kesialan dengan takdirmu. Ya Allah, tidak ada ilah yang hak kecuali dirimu. Ini yang diajarkan Nabi kepada kita dalam rangka untuk meluruskan tauhid kita dan melenyapkan tatayur seandainya itu hingga sewaktu-waktu dalam diri kita sehingga kita terjaga akidah kita, di antaranya tauhid rububiyah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian sungguh sangat menjaga akidah kita, perkara yang sangat pokok, sangat penting yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan yang bertentangan dengan akidah. Apalagi akidah sekali lagi menempati posisi akar bagi sebuah pohon dan pondasi bagi sebuah rumah, maka jagalah, perhatikanlah, jangan sampai mengalami kerusakan dalam perkara tersebut. Demikianlah para pemirsa yang rahmati Allah, mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.